Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa qala Allah ta'ala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan kami hormati para pejabat pemerintah, dalam hal ini kepala desa serta jajarannya yang sedang hadir, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustaz, dan tadi nampaknya sudah kita dengarkan Pak Ustaz Imam Mahdi dari Desa Menanti, para keluarga, sanak, jiron, tetangga, Bapak Ibu, hadirin hadirat jemaat takziah rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan hidup ini, bagaimanapun situasinya seperti sekarang ini, suka duka, kita tetap dituntut untuk banyak bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, taufik dan hidayahnya, dan atas segala aturan dan ketentuannya, termasuk kehidupan kita manusia ini. Ada yang datang, ada yang pergi. Maksudnya ada yang lahir, ada yang mati. Begitulah kehidupan umat manusia ini. Ujung-ujungnya mati. Mati, Pak. Jangan nak bergaya gino ada di dunia ini. Mati. Bangga jadi preman, mati. Perokok, yang tidak sakit mati, apalagi yang sakit nama mati. Yang kaya mati, yang miskin cepat mati. Jadi ujung-ujungnya mati. Pak Ustaz mati. Yang bukan Ustaz mati. Jadi nak sadar-sadarlah. Kemudian salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk membawa ajaran kebenaran, keselamatan, kesempurnaan, kebahagiaan di dalam hidup ini, baik hidup di dunia ini maupun hidup di akhirat nanti. Oleh karena itulah saya mengajak, mari kita sebagai muslim jangan lepas hidup ini dari aturan-aturan yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau lepas dari aturan-aturan agama ini, barangkali dia tidak akan selamat. Mungkin selamat di dunia, tapi di akhirat dia tidak akan selamat karena lepas dari aturan-aturan Allah.
Hadirin hadirat jemaat takziah para hadir rahimakumullah. Pada malam hari ini saya dipinta atau diberi amanat oleh saudara kami Yubendri Antimo Antoni galak mengenalkan Antimo jadi maaf Pak. Dia memberikan amanat kepada saya untuk menyampaikan ceramah atau tausiah, tapi ada ujung tausiah khofifah. Tahu dah artinya Pak? Ceramah singkat Adila Dalu. Yaitu mengenai dua hal. Doa pertama doa maghfirah, yang kedua doa restu. Itu Pak ya. Doa maghfirah, kedua doa restu. Doa maghfirah yaitu telah meninggalnya saudara kita almarhum Eduardo binti Hambali. Allah hebat-hebatnya nama orang Karangsari, nama Amerika. Eduardo ini berumur 58 tahun, tapi sayang begitu sampai ia meninggal dia belum pernah kawin. Ya Allah, 58 tahun nunggu dunia ini. Ya Allah, kemana Pak Eduar? Betinol apa tenambung jika kalau tenambung lebih dari banyak. Sekarang berapa? 20 berbanding 1. Jangan marah ibu-ibu. Makanya ada undang-undang tapi tidak terima laki-laki itu atau pegawai negeri atau laki-laki itu boleh beristri lebih dari 1, tapi tak jadi undang-undang itu. Bangsa kalau jadi sebenarnya tertolong enggak? Tertolong perempuan. Kalau penduduk ini 200 juta kali 2 perempuan berapa? Banyak. Bersyukur perempuan enggak? Sebab sekarang 20 berbanding 1. Alang banyak nganggur. Ada nih ya. Kamu lihatlah di resepsi lah. Kita lihat 3 baris meja kursi perempuan. Kadang-kadang 1 baris meja lah kursi laki lah. Berarti sekarang sudah banyak perempuan daripada laki-laki. Ada enggak sekarang ini? Kalau di kami sana, kalau resepsi 4 baris kursi itu perempuan, 1 baris laki-laki. Tak tahu di sini. Kalau malam ini banyak laki-laki nih. Jadi sekarang sudah ada yang menafsirkan bahwa banyak perempuan dari laki-laki. Itu tandanya apa? Itu termasuk tanda-tanda akan kiamat. Salah satu antaranya banyak bilangan perempuan daripada laki-laki. Itulah ketika Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad diperlihatkan ke dalam neraka. Kapan dijenggoknya perempuan paling banyak di dalam neraka. Hati-hati ibu-ibu, bergoyor enggak? Yang tak pernah sholat bergoyor sholat. Itu Nabi melihatnya banyak perempuan daripada laki-laki di dalam neraka. Tapi
wanita Karangsari, insya Allah masuk surga. Amin. Lagi 15 menit ini. Bapak Ibu hadirin, para penghadir rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan doa maghfirah atau doa restu ini, barangkali Bapak Ibu bertanya-tanya, siapa saya, siapa kami ini? Dengan tidak disangka-sangka pada malam hari ada di desa ini atau di rumah Pak Yuben ini. Terus terang bukan diundang Pak Yuben untuk kampanye, bukan. Nah, Pak Yuben ini Bapak Ibu ceritanya itu saudara saya. Saudara saya baru sekitar 5 tahun. 4 tahun saudara saya. Juga tidak sedarah. Ceritanya ini panjang sebenarnya. Subuh baru selesai. Memang rencana mau ke sini, tapi tak sempat-sempat. Waktu hari raya ingin ke sini, tak sempat juga. Padahal tak pernah bertemu. Dan Pak Yuben ini sebenarnya saudara saya. Saya ceritakan sedikit pertemuan kami dengan Pak Yuben ini di kota Palembang. Dengan izin Allah kami ditemukan. Cerita. Setelah saya pulang, saya melapor dengan istri saya kebenaran di Palembang dengan istri saya. Alangkah baiknya Pak Ruben itu berapa kali kami diajak beliau ke sini tapi tidak sempat hadir. Tapi dalam pikir saya, alangkah baiknya Pak Yuben. Belum baru pertama itulah bertemu, tapi ya Allah. Nah inilah ceritanya, sehingga sampai kesempatan baru pada malam hari ini. Ini saudara kami yang muda, yang muda. Tapi kami bertemu terus, tapi di dalam hati. Nah kebenaran ini, waktu saya datang ke sini, dia cerita. Sebentar lagi ada pemilihan Pak Kades. Alangkah murahnya Pak Yuben, alangkah baiknya Pak Yuben. Tiga gerobak mana lah. Untuk selanjutnya desa Karangsari. Nah itu kemisalkan bapak-bapak lah. Kaki kampanye, aku tak pajak balik. Ya kan musuh. Dipecahkan pandena. Di dekat ini mendingan ada tengah jalan sepi itu Pak ceritanya. Jadi doa maghfirah, doa restu, mudah-mudahan kita doakan terutama saudara kita almarhum Eduardo bin Hambali, semoga amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan, kehilapan dan dosa kiranya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dilapangkan di dalam kuburnya. Amin. Dan padanya ditempatkan di surga yang telah dijanjikan oleh Allah dengan bidadari yang siap menunggu karena dia tak dapat di dunia
dia pasti dapat di akhirat. Akhirat. Bidadari Pak, bukan artis. Bidadari, bidadari lebih cantik dari Habis. Berbahagialah Eduardo bin Hambali, amin. Amin. Kemudian doa restu sudah saya jelaskan. Rajin-rajin berdoa Pak, mohon kepada Allah. Insya Allah rakyat sudah tahu ada. Aku nyengok jalan ini tadi, akan bagus jalan itu. Kapan saya lihat lebih dari 20 cm, lebarnya lebih 4 meter. Kalau di kami, kalau 4 meter itu 3,5 meter. Kalau 25 cm tinggal 15 cm. 4 bulan itu di kami. Jadi Bapak Ibu para hadirin, dalam kesempatan ini setelah 25 menit ini belum masuk. Tahan Pak, aku dengerai ya. Doa maghfirah masalah kematian. Semua kita akan mati. Ada kehidupan pasti, ada kematian. Ada kematian pasti, ada kehidupan. Jadi kita tak lepas dari kematian. Semuanya mati. Nah, aku ingin menjelaskan sedikit mengenai takziah. Ini namanya takziah. Takziah dari meninggalnya Eduardo 40 hari. Takziah ini ada berapa tujuan Bapak Ibu hadirin? Takziah ini, yang pertama, takziah menghibur dan menyabarkan. Jadi tujuan takziah itu menghibur dan menyabarkan. Menghibur dengan kehadiran kita semua, insya Allah terhibur. Terhibur. Siapa yang tak sedih ditinggalkan ayah misalnya masih disayangi, ditinggalkan istri masih sedang dicintai, tapi ajuan ini Pak mana tak kasih yang sedih. Anak tak sedih, bini tak sedih. Habis bini tak punya anak. Jadi menghibur. Jadi menghibur ini perlu rupanya dalam kehidupan ini, hiburan ini. Sampai orang mati perlu dihibur dengan kehadiran kita semua. Berarti bukan perkawinan saja yang dihibur dengan organ tunggal, kematian juga itu termasuk hibur, menghibur. Apa hiburannya? Itu yang kita baca tadi. Kebaikan, baca Al-Quran, baca Yasin, baca Tahlil. Itu hiburan takziah atas kematian. Berarti dalam hidup ini memang tak lepas dari hiburan, dari hiburan. Tapi sekarang ini hiburan seperti acara resepsi, organ tunggal, kadang-kadang kelewatan, tak senonoh. Tapi alangkah banyaknya. Kalau pengajian kadang-kadang kesian di dada. Ustaz bicara, orang yang hadir di kita. Ini kalau organ tunggal datang, diundang tak diundang datang. Tua-tua keladi bukan tuanian. Kalau tuanian tak lagi kalau apa masih
Kira-kira nak nyengok apa lah kamu tuh? Apa nyengok orgennya, apa nyengok bidan? Tak senonoh ada. Apalagi biduan Lampung, terkenal ada biduan Lampung. Jam 12 belum balik, perempuan-perempuan juga sambil ngendong anak. Jam 12 belum balik, ya Allah. Balik jam 12 lesu tidur. Bahasa pedagang tidur. Maghrib lewat, isya kecil lah. Ya Allah. Itu juga termasuk tanda-tanda kiamat. Berapa lah tanda kiamat? Berpikirlah kamu. Sekarang umat Nabi Muhammad ini setelah diteliti umat akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad ini matinya rupanya tak jauh dari umur Nabi Muhammad SAW. Cuma dulu tidak diceramahkan Pak Ustaz lah. Rupanya kapan diteliti sekarang ini umat akhir zaman ini matinya tak jauh dari umur Nabi Muhammad. Sekarang ada yang berumur 60 tahun. Ada. Banyak ada. Berarti 3 tahun dah siap belum kira-kira? Kalau ditanya kamu mau masuk surga apa masuk neraka? Bapak Ibu Surga. jawab sebenarnya dah. Kalau tak nyawa itu kemana? Tujuan. Galak masuk surga apa galak masuk neraka? Masuk surga. Masuk surga. Tapi Pak, saya cerita sedikit. Maka ini sampai jam 12 ini. Nabi Adam dikatakan di dalam Al-Quran, wa iz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diprotes akan, ya Allah akan dijadikan khalifah, akan dijadikan Allah khalifah di muka bumi ini. Yaitu Nabi apa? Diprotes oleh malaikat, ya Allah membasuh kita ni dah usah lah ya Allah jadikan manusia ini nambah beban mai kan tidak ngeruang hidupnya kan Tuhan. Tapi Allah yang maha tahu. Nabi Adam awalnya tinggal di surga. Tetapi kemudian ya diperintahkan Allah untuk keluar dari surga. Ngapo? Ada nggak yang tahu ceritanya? Dia tergoda oleh iblis setan. Nah, iblis ini Pak. Iblis ini beranak terus. Dia tak ada mati-mati. Dia mati setelah manusia mati. Dia tak makan, tak minum, gawinya menggoda manusia. Itu iblis. Iblis itu mulai dari yang menggoda Nabi Adam sampai sekarang tidak mati-mati, beranak terus, tidak mati-mati, dia mati setelah manusia mati. Kalau dilihat dengan mikroskop, setiap manusia itu sudah ribuan bergentol manusia itu. Iblis ceramah sampai jam 12 balik tak bisa lagi. Jadi mama dengar ceramah, mentingkan ceramah yang wajib dengan sama-sama.
Selama dahulu nih kalau kamu tak sembahyang isya disetopkan, belum selesai cerita. Nabi Adam diusir oleh Allah karena tergoda oleh bujukan setan. Dia makan buah huldi. Masuk kita, Pak. Ya Adam, jangan kau dekati pohon. Nah, pohon itu lah, pohon huldi. Nah, Nabi Adam tergoda dan makan buah huldi. Itu Pak Ustaz baca nafsir kenapa dia buah huldi. Lantas diperintahkan oleh Allah, wahai Adam, engkau keluar dari dalam surga ini. Kemana? Ke bumi. Berapa ratus tahun dia berpisah dengan Siti Hawa. Ada yang mengatakan 200 tahun. Saking rindu Adam menawarkan kepada makhluk-makhluk lain, Wak diri ini siapa yang sanggup menyampaikan kepada salam kepada istriku di Hawa. Tak tahu jalan ni kemana Hawa, kemana Adam. Begitu juga Hawa rindu. Berpisah semalam lagi rindu dah. Berpisah seminggu tak tahan bapak. Ibu tahan, bapak tahan. Ada tak pak? Akhirnya diperintahkan oleh Adam angin. Kemudian Siti Hawa juga memerintahkan angin. Maka jadilah telepon angin. Itu asal dari telepon. Telepon angin dulu namanya kan? Bertemu. Akhirnya ngomong kan ini. Oh ya Hawa, Adam ada di Jabal Rahmah. Kalau kamu ke Mekah. Kalau aku dulu ke Mekah tak sanggup naik cukup tinggi. Itu ada tanda-tanda pedes apa ya, manjang ke atas ya. Tapi aku dulu tak sanggup naik, tinggi lah. Akhirnya berjumpa di sana oleh berita angin. Nah, itu menurut sejarah ada yang mengatakan bahwa telepon itu sejarahnya. Telepon angin, dulu telepon angin kan? Malah saking modern ini. Ketika bertemu Pak, ini cerita barangkali bohong. Ketika itu di Jabal Rahmah itu penuh lalang-lalang. Akibat rindu 200 tahun mereka bergumul, habis lalang-lalang. 200 tahun Pak. Seminggu bayar lagi tak. Bohong mana Pak cerita. Banyak kiai cerita pengiuk, awak cerita bohong. Awak kiai pengiuk. Aku terus terang itu barangkali bohong. Banyak kan kiai saking nak melawak cerita bohong. Awak kiai bohong. Tapi laku ceramahnya. Tahan dibayar sekian. Padahal banyak kan cerita-cerita yang. Nah, Nabi Adam ini diusir oleh Allah ke bumi dengan satu kesalahan, makan buah uji. Keluar dari surga. Kita ini alangkah banyak yang dimakan. Punya orang punya kita, bini orang nak masuk surga. Mana lagi kira? Kamu merenunglah kamu. Nabi Adam satu kesalahan 40 tahun dia bertobat. Itu ini ya Allah. Ada berita kapal, ada para tinggal, ada salah sosok, ada beli di warung beli sebungkus kambing 2 bungkus, beli pempek 3, 5 ngatakan sosokkan lebih nak masuk sungguh. Mana lagi? Aku tak sanggup tadi nak nyawa masuk surga.
Dan mati ini para kiai, para ulama bahwa tidak jauh dari umur Nabi Muhammad. Terbukti Pak sekarang ini ada. Apalagi COVID ini 50 mati, umur 60 mati, ada yang 30 mati. Paling banter 70. Umur 100 tahun dah kacik lagi dah. Nabi Adam dulu umurnya 1000 tahun. Sekarang ada yang berumur 100 tahun. Jadi bergoyor yang umur 60, apalagi yang umur 70. Inilah dah mengingatkan. Apa yang dibawa? Sudah siapkah kita? Umur 70, apalagi yang 80. Mungkin tak sampai seminggu lagi. Gawe tenambun tak ngeruan, nak masuk surga. Kalau nyengok dari itu Pak, tak ada kita masuk surga. Umat kemudian ini, cuma umat yang dulu masuk surga. Pak Ustaz dari dengan tak masuk juga surga. Pondok-pondok anak pesantren dulu bagusnya, sekarang sudah dijadikan bisnis. Bayaran sekolah mahal, apalagi Islam terpadu, SMA terpadu, SMP terpadu, 10 juta uang muka. Jadi siap-siap Pak. Aku mengingatkan baik yang umur 70, yang 80, bergoyorlah, bertobatlah. Kalaulah Allah itu tidak mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, jelas kita masuk neraka sendiri. Tapi Allah itu tidak penyayang, tidak pengasih, tidak pengampun, tapi maha penyayang, maha pengampun, maha sekali maha. Jadi kalau kamu banyak bertobat, akhirnya kamu akan masuk surga. Tapi ada yang mengatakan tidak apa-apa lah masuk, yang penting masuk surga, masuk neraka dulu tidak apa-apa. Tapi rokok lagi tidak tahan. Aku mengingatkan Mbak, kapan bertemu ini, aku bertemu pecah lagi. Kapan terkapan lah mati. Apalagi musim COVID ini lah. Ini apa? Azab, cobaan, tidak tahu. Banyaknya oleh COVID ini umat Islam dirugikan. Apa politik ke bagaimana, banyaknya umat Islam dirugikan. Masuk masjid lagi tak jadi. Ya Allah. Padahal masjid itu suci dan tempat berdoa yang dikabulkan oleh Allah, apalagi di Ka'bah. Ini tak boleh, dibatasi. Salaman, ketika kamu salaman sesama muslim, selama kamu salaman, dosa-dosa kamu akan diampuni Allah. Ini tak jadi salaman. Ya Allah. Menjaga jarak dalam masjid. Orang dusun Karangsari inilah tak jadi COVID, tak jadi. Jaga jarak. Padahal suhu pakum minta mamisah, rapatkan ada, rapatkan banget. Itu hadis, tapi tak jadi. Kemudian apa lagi? Makan masker. Masih banyak pakai masker. Boleh, itu aturan pemerintah, jangan kamu kena tangkap. Pakai masker. Ketika kamu sujud, hendaklah hidung dan kening kamu terkena tempat sujud. Tetapi akibat masker
Ada yang patuh, tak lepas masker, padahal dia muak, dia bersin, mambunya busuk, tak keluar, masuk lagi. Jadi penyakit tak? Jangan disampaikan ke polisi. Tak baca balik aku. Maksudnya banyak. Belum lagi yang kematian ada. Cobalah, kematian harus dibungkus dengan kain kafan, laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Ketika COVID, tak tahu kita, kadang datang ke rumah tak boleh dibuka lagi. Apakah ada lagi kajian? Apakah des? Dikafani, tidak mati. Nah, ketika COVID tak lagi tidak boleh dibuka, boleh datang ke rumah kotak dibayar langsung ke. Tetapi ketika keluar suratnya dari kesehatan tidak COVID, mana? Abang banyak dok, ini enggak. Banyak itu ketika keluarnya dia tidak COVID, tapi mati tadi COVID. Kamu banyak nyawa nih, sudah saya cukup mak. Padahal banyak ada syarat jenazah ini. Jadi Pak, aku pesankan, pokoknya siap-siap. Jangan rasa banyak dosa, segera berampun. Allah Maha Pengampun. Bertiup, stop lara, berhenti. Niupkan bini, berhenti. Becak-becak dari rumah tetangga balik jam 2 malam, walaupun dari berjudi. Dari nyambung ayam. Inilah mengingatkan ada. Watawa sobil hak, watawa saling mengingatkan ada. Inilah tujuan hidup ini. Kita ini sering lupa. Al-insan anil khotok wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu sering lupa, sering hilap, sering berbuat dosa. Jadi perlu diingatkan. Aku mengingatkan malam ini. Mungkin sebulan lagi baru diingatkan. Mana nak terkenang lagi. Jadi bergoyahlah yang rasa banyak dosa, berbenarlah, bertobatlah. Yang belum merasa melaksanakan perintah-perintah Allah, bergoyahlah Pak, bergoyahlah. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi berputarnya zaman, demi bergantinya zaman. Apa kata Allah? Sesungguhnya manusia itu banyak yang rugi. Tahu banget tuh kali itu. Jadi sekali lagi aku mengingatkan, yang berdagang jangan berkiu. Datang sampai nisab setahun keluarkan zakat. Lebih-lebih dikit infak sodako. Kamu ada dengar rumah makan gratis? Ada dalam YouTube dalam itu. Apa akhirnya? Segala kehendak dia dikabulkan oleh Allah. Dia miskin tapi dia pacak membuat makanan gratis, siapa saja, sampai beratus-ratus porsi setiap hari makan gratis. Tetapi apa yang permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti sedekah itu Pak nilainya tinggi. Jadi yang berduit Pak Robin banyak-banyak sedekah. Yakinlah banyak-banyak sholat. Itu ada Imam Ghazali dialog dengan anak dengan muridnya. Apa yang paling ringan? 5 pertanyaan Imam Ghazali itu. Pertama, apa yang paling berat? Apa yang paling jauh? Apa yang paling dekat? Nah, apa yang paling dekat? Apa yang paling jauh? Apa yang paling ringan? Apa yang paling
tajam, ada 5. Nah, antara lain apa yang paling ringan? Sodako. Tapi Berat. tak banyak ada. Sayang. Banyak-banyak sodako, Pak. Insya Allah. Pernah cerita pada di zaman sahabat dulu, ada perempuan nakal. Ketika itu rotinya dimaling anjing, dibebasnya oleh si perempuan nakal tadi. Anjing itu maling roti si perempuan tadi. Akhirnya kesal perempuan itu, dia berkata, aku ikhlas, cuma belum nyebut Allah, aku ikhlas. Aku ikhlas. Dengan dimakannya anjing tadi, akhirnya ikhlas perempuan tadi. Nah, waktu malam hari bermimpi perempuan tadi. Kata perempuan tadi, ketika dia mimpi didatangi oleh para algojo, oleh para malaikat yang galak ngebuk itu. Mereka apa ya? Munkar wa nakir. Datang langsung menemui dia dan langsung digabuknya oleh malaikat itu. Tapi begitu ngabuk, ditebengi oleh roti tadi, terhalang oleh roti. Belah kanan terhalang, belah kiri terhalang. Ngabuk dari belakang, roti tadi menghalang. Ya Allah, baca kamu membayangkannya. Kamu telah ya, ngerti kan ya. Jadi jadi apa yang dibawa mati? Nah, kesimpulannya apa yang dibawa mati? Menurut Imam Al-Ghazali, dibawa mati itu ada 3 macam. Pertama, maluhu. Kedua, ahluhu. Ketiga, wa amaluhu. Pertama, maluhu, harta benda. Tetapi harta benda tidak ikut dia sampai kita ruh berpisah dengan jasad. Tak sanggup ruh karena harta benda, bahkan ribut nak ngajak berbagi waris. Bapak belum ditanamkan, anaklah berembut. Mani tanah bapak, mani surat tipikat. Bapak belum lagi tanamkan. Itu harta benda tak ikut dia. Cuma ketika ruh berpisah dengan jasad, situlah batas. Kemudian keluarga, anak bini kesayangan, keluarga. Kalau orang pejabat mati rame ada, tak hitung lagi mobil datang ke kuburan. Tapi kalau orang miskin sian kalian, kurang itu lubang lagi dah. Keluarga hanya sampai ke liang lahat, nak masuk lahat itu yang galak. Bini lagi tak galak. Ada tak bini? Pak, aku milu, aku belok, nak mati kau namanya. Sampai ke liang lahat, tikar buruk lagi digawa balik, tak ikut lagi. Maksudnya harta benda itu tak ikut. Jadi jangan teman gini mencari dunia ini, tak ikut. Akhirnya nyusahkan anak-anak, lagi anak banyak, retu banyak. Ada nak sertifikat, ada yang nak mobil, berebut. Jadi Pak, sedang main. sedang main. Yang penting badan sehat, makan lemak, duit ada. Jadi apa yang sampai? Wa amalu, amal Pak.
inilah yang menemani sampai menghadap Allah. Nah, kamu banyak belum amal. Dua yang dibawa, dua amal yang dibawa ini, amal baik, amal jahat. Kalau banyak amal jahat, tak ampun. Tak ampun di dalam kubur, baru di dalam kubur. Tapi kalau dia membawa amal-amal kebaikan, insya Allah dia akan selamat. Dan tentu pada saudara kita Eduardo ini, saya yakin dia adalah orang baik, tak banyak tingkah, tak banyak tingkah, tak punya